pintu bagi setiap jalan. Terang yang turun jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu, sekali lagi, bagi setiap. Oh, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom, shalom. Yang di atas shalom. Yang mau memuji Tuhan angkat tanganmu dan katakan haleluya. 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 Natal tahun ini berbeda, benar ya? Tapi Tuhan kita tidak berbeda. Dia tetap lahir dalam keadaan apapun, Dia tetap lahir. Karena Dia Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah Natal kita pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan Kau Allah yang tidak terbatas oleh keadaan apapun. Pagi ini kami datang karena kami tahu siapa juru selamat kami. Engkau Tuhan yang bukain semua pintu yang tertutup. Engkau Tuhan yang memberikan terang di saat gelap. Dan Engkau Tuhan yang lahir dengan kemuliaan-Mu. Mulialah Engkau Tuhan. Mulialah Engkau Tuhan. Jesus.
Tuhan, kami percaya Engkau Allah, Raja di atas segala raja, segala keadaan apapun tidak akan memusnahkan itu Tuhan, dan tidak akan menghapus itu kalau Engkau tetap Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang tidak terbatas dengan keadaan apapun. Dalam keadaan seperti ini pun Engkau bisa lahir dan Engkau pasti mampu lahir di hati kami Tuhan. Di tempat ini, maka kemuliaan-Mu itu yang akan Engkau nyatakan pagi ini. Biar ada sukacita Natal, ada sukacita yang daripada Tuhan di antara setiap kami, sehingga yang datang pagi ini sungguh membawa damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap sembah Tuhan, kami siap tinggikan Tuhan yang sudah ada di tempat ini. Dan kami yang percaya berkata, kami yang percaya berkata, ini kemuliaan buat Tuhan. Gak bisa salaman, tapi boleh lihat kiri kanannya. Yuk bilang, mari kita sambut Sang Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Boleh lihat kiri kanannya, depan belakangnya. Yes. Raja di atas segala raja, biar dari pulau sampai benua di tempat ini juga terdengar pujian bagi Sang Raja. Amin. Dari pulau dan benua. Yes, terdengar selalu.
Biar dari tempat ini Engkau mendengar Tuhan, ada setiap hati yang sembah Engkau Sang Raja, menyembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Karena kami bersuka cita dalam keadaan apapun Tuhan. Kami bersuka cita, kami punya Raja di atas segala Raja, Sang penebus dosa kami yang sudah lahir. Dan Engkaulah Tuhan yang layak untuk terima sembah kami, pujian kami, dan syukur kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang daripada Engkau. Sepatah kata yang dari Engkau Tuhan jadi kabar gembira buat kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, biar hanya yang dari Engkau yang turun Tuhan. Konsep manusia dipatahkan dalam nama Yesus. Tapi yang dari ilahi itu yang turun Tuhan. Sembah dan puji Yesus, Yesus. Sembah dan puji Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Sembah dan puji Yesus, Sang Benar, Engkau adalah Raja yang patut kami sembah. Engkau adalah Raja yang patut kami muliakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan,
Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, kami bersuka cita Tuhan karena Engkau menyatakan diri-Mu sebagai manusia datang ke dalam dunia ini. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan, sebab tolong kepada kami Bapa, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh hidup dekat dengan Engkau dan kami bisa berlaku sesuai dengan kehendak-Mu di dalam dunia ini. Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasa urapan-Mu akan tercurah buat kami. Kuasa urapan-Mu akan menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami ya Bapa. Sehingga ketika Engkau membentuk kami, maka itu akan mendatangkan sukacita di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu bersabdalah Bapa, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi tidak menghalangi kita untuk kita bersukacita, untuk kita bergembira, untuk kita bersama-sama memuji, membesarkan nama Dia, karena Dia datang ke dalam dunia ini supaya saudara dan saya diselamatkan di dalam Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita bersama-sama dengar firman Tuhan, secara formal saya dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu semuanya. Saya percaya Tuhan akan terus memelihara kita, Tuhan akan terus menjaga kita, sehingga pada masa-masa mendatang, keberhasilan, kesuksesan akan Dia berikan kepada kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengambil judul yang mirip dengan seruan PGI dan KWI berkaitan dengan Natal umat Kristiani di Indonesia pada saat ini. Ya, kalau kita melihat seruan PGI dan KWI itu menyatakan bahwa Natal kita temanya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tetapi saya sedikit lebih menekankan, kenapa? Kalau Tuhan beserta kita, kenapa? Sebab itu saya menambahkan judul di bawahnya, jangan takut. Jadi saudara yang dalam Tuhan, judulnya adalah Immanuel, jangan takut. Nah Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-10, di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-10, itu dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, saudara yang dalam Tuhan, kita tahu siapa yang dimaksud dengan mereka, yaitu gembala-gembala yang tengah berjaga di padang Efrata pada malam itu. Malaikat memberitahukan kepada mereka supaya mereka jangan takut. Kenapa? Karena sesungguhnya ada berita besar yang berkaitan dengan kesukaan untuk seluruh bangsa. Dan kita tahu itu yang diberitakan oleh para malaikat adalah kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada yang berkata, lah kalau Tuhannya orang Kristen baru dilahirkan 2000 tahun yang lalu, berarti selama ini nggak ada dong Tuhannya. Kira-kira begitu. Saudara, tidak demikian. Karena pengertian kita dilahirkan di sini bukan dilahirkan dalam arti bahwa Yesus itu anak secara biologis antara Yusuf dan Maria. Tidak demikian. Karena firman Allah berkata bahwa anak darah itu akan mengandung. Dan dia mengandung bukan karena perbuatan laki-laki. Tetapi dia mengandung karena karya roh Allah.
karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya di dalam kandungan Maria sehingga dia mengandung seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini sebagaimana Injil Yohanes 1 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Di dalam hal inilah kita percaya bahwa yang dilahirkan itu sesungguhnya bukan Yesus secara manusia. Dengan kata lain bukan hasil hubungan antara Maria dengan Yusuf. Tetapi karena karya Roh Kudus. Rahim dari Maria lah yang dipinjam oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Kenapa Yesus harus dilahirkan? Apa enggak lebih baik lagi Yesus itu keluar dari batu? Oh, lebih ngeri lagi kita kalau lihat seperti itu. Ada manusia yang lahir dari batu misalnya, keluar dari batu. Apa enggak langsung aja dari surga atau turun bruk jadi orang dewasa? Lebih kaget lagi kita. Tidak saudara, dia berproses. Kenapa dia berproses seperti manusia? Karena dia mau menunjukkan bahwa dia sesungguhnya adalah manusia yang diminta oleh Allah untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan yang mengalami kesulitan, yang mengalami rasa lapar, yang mengalami rasa susah dan lain sebagainya. Kalau Yesus tidak mengalami hal-hal seperti itu, tiba-tiba dia datang dari surga, kemudian dia berkata, aku inilah Yesus dan ini. Nanti kita akan berkata, Tuhan, Engkau enggak merasakan susahnya jadi manusia itu seperti apa? Mungkin begitu. Sebab itu saudara, tidak ada alasan buat kita untuk merasa malas misalnya. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Kalau kita lagi tidur enak, kemudian kita harus bangun pagi, kemudian kita harus beribadah, kita harus berdoa. Bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang berat. Yesus rasakan itu, tetapi bisa diatasi. Kenapa? Bisa diatasi karena kasih kepada Bapa mengalahkan segalanya. Kasih kepada Tuhan mengalahkan segalanya. Mengalahkan rasa kemalasan, mengalahkan rasa kebosanan, mengalahkan rasa khawatir, mengalahkan rasa takut dan lain sebagainya. Nah saudara, sebab itu di dalam firman Tuhan dia juga dikatakan Immanuel. Nah apa sih yang dimaksud dengan Immanuel? Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita belajar kata demi kata, maka kata Immanuel itu berasal dari bahasa Ibrani. Tulisan Ibraninya seperti yang saudara lihat di atas tayangan ini. Ya. Nah saudara, tapi membacanya bukan Immanuel. Karena kalau tulisan Ibrani di depan L-nya. El Imanu. El itu artinya Allah, Imanu itu artinya besertaku, beserta kita. Sehingga arti selengkapnya dari Immanuel itu adalah Allah berserta kita, Allah bersama kita, atau Allah menyertai kita. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Injil Matius 1 ayat 23, maka kita melihat bahwa ada di sana dikatakan seperti ini, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah saudara, kata Immanuel ini tidak terlalu banyak di dalam Alkitab. Beda dengan kata jangan takut. Kalau kata jangan takut itu banyak sekali, ratusan. Ada yang menghitung katanya 365. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi kalau kata Immanuel itu hanya 2 kali disebut. Yaitu di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat yang ke-8. Itu di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru 1 kali disebut, yaitu di dalam Injil Matius. Dan Injil Matius ini pun hanya mengutip dari Yesaya.
Saudara yang dalam Tuhan, jadi kalau kita belajar arti Immanuel adalah seperti itu. Dan kemudian karena tadi judulnya adalah jangan takut. Ya, tadi saya katakan kata jangan takut di dalam Alkitab banyak sekali. Ada yang menghitung 366, ada yang bilang 365, ada yang bilang 360. Ya tergantung. Tapi yang penting adalah bahwa banyak kali Alkitab bicara mengenai jangan takut. Nah, apa sih arti dari takut itu atau ketakutan itu sesungguhnya apa? Saudara, kalau kita berbicara mengenai ketakutan, maka ketakutan adalah sesuatu yang berkaitan dengan rasa. Rasa takut. Saudara, rasa yang dialami oleh manusia. Nah, saudara, dan kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka yang dimaksud dengan ketakutan di sini adalah merasa gentar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, segan, hormat, tidak berani, gelisah, khawatir, banyak banget ya, banyak banget di dalam hal ini. Saudara, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan beberapa ahli psikologi itu mengatakan bahwa takut itu adalah salah satu dari emosi dasar. Emosi dasar manusia itu ada beberapa. Ada rasa kebahagiaan, sedih itu emosi dasar. Ya, kemudian marah itu emosi dasar. Ada yang berkata manusia nggak bisa dilepaskan dari itu, betul. Karena itu emosi dasar menurut para psikolog. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita bisa mengendalikan kemarahan, kita bisa kendalikan, kesedihan bisa kita kendalikan, kebahagiaan pun bisa kita kendalikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan ketakutan, kebahagiaan, kesedihan, kemarahan dan lain sebagainya sebagai emosi dasar manusia itu, akibatnya akan fatal di dalam hidup ini. Saya tidak banyak waktu untuk bisa menjelaskan hal ini, tetapi percayalah bahwa kalau bicara mengenai kesedihan, seringkali saya berkata di dalam sidang perkabungan, kita boleh sedih, tetapi tidak boleh sedih seperti orang dunia. Kenapa? Karena ada orang dunia yang berpikir bahwa kalau suami saya meninggal, saya sebagai istri harus menunjukkan kesetiaan, saya pun harus meninggal. Maka ada beberapa kepercayaan yang mengajarkan bahwa kalau suami meninggal, istri pun harus ikut dikubur. Ya bagaimana dikubur hidup-hidup tidak mungkin, ya mati dulu. Nah cara yang mati ini macam-macam. Ada yang dengan dibakar dulu, membakar diri dulu dan lain sebagainya. Saudara yang dalam Tuhan, itu kalau kita tidak bisa mengendalikan ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kemarahan di dalam hidup kita sebagai manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah ingin supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya itu betul-betul bisa mengendalikan hidup ini sehingga emosi dasar yang ada di dalam diri kita termasuk ketakutan itu bisa kita kendalikan. Saudara, kalau bicara tentang ketakutan, normal orang berkata seperti itu, tetapi tinggal di dalam ketakutan. Tinggal di dalam ketakutan. Mengapa seseorang itu bisa tinggal di dalam ketakutan? Karena dia tidak bisa menguasai, dia tidak bisa mengendalikan ketakutan ini. Sehingga selalu diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup ini. Nah kalau kita melihat firman yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala, ya kita baca saja di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-10. Ya supaya menghemat waktu ya. Tidak dari ayat yang yang ke-8, tapi ayat yang ke-10 saja. Sampai ayat yang ke-15. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sampai di sana. Saudara, saya tidak akan mengulangi cerita ini karena cerita ini sudah sangat tidak asing bagi kita dan kita tahu semua. Tapi kita mau belajar artinya apa? Kenapa malaikat Tuhan itu membawa berita kesukaan kepada gembala seperti itu? Dan apa tujuannya sampai Tuhan berkata jangan takut kepada mereka? Saudara, berbicara mengenai gembala, sesungguhnya itu menggambarkan manusia yang hidup pada akhir zaman ini. Kenapa pada akhir zaman? Karena zaman kita sekarang, di mana kita hidup saat ini merupakan dunia yang sedang gelap-gelapnya. Gelap dalam segala pengertian. Bukan gelap dalam arti matahari tidak terbit, bukan. Bukan gelap dalam arti PLN membatasi listrik sehingga kita tidak mengalami terang di rumah. Bukan seperti itu. Tapi kegelapan dalam arti kata yang rohani. Apa artinya? Bahwa dosa di dalam dunia ini sudah semakin membuat dunia ini menjadi gelap oleh dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan dosa itu membawa sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan dampaknya besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi di dalam hal ini firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya adalah seperti gembala-gembala yang ada di padang Efrata pada malam itu. Karena dunia ini diumpamakan sebagai malam yang gelap. Gembala-gembala itu adalah kita. Saudara, ketika malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut. Sesungguhnya apa yang ditakutkan oleh para gembala? Saudara, mereka takut pertama. Tiba-tiba di padang Efrata terjadi terang yang besar. Terang benderang yang besar. Itu membuat mereka takut. Mungkin kalau zaman sekarang, wah mau kiamat ini. Mungkin begitu. Orang akan berkata begitu. Ya. Apalagi kemudian mereka mendengar suara malaikat Tuhan menyanyi. Wah mungkin mau kiamat ini. Mungkin begitu. Ya. Saudara, apalagi yang membuat mereka takut? Saudara, orang Yahudi itu percaya kalau melihat malaikat mereka akan mati. Karena pada dasarnya sama dengan melihat Tuhan. Seperti itu. Ya. Kenapa mereka akan mati? Karena mereka manusia berdosa. Tidak bisa manusia berdosa itu melihat Tuhan. Kalau sampai Tuhan itu dilihat oleh manusia berdosa ini, maka manusia itu akan mati. Itu kepercayaannya. Sebab itu mereka takut. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Hari ini sudah lahir bagimu seorang juru selamat. Saudara, juru selamat ini artinya apa? Ia akan membuat kita, jiwa manusia itu selamat. Jiwa saudara dan jiwa saya itu selamat. Sebab itu Yesus dikatakan juru selamat. Karena dia membawa saudara dan saya selamat. Selamat dalam arti apa? Selamat untuk menjadi penghuni surga. Siapa yang mau tinggal terus di dalam dunia? Mungkin ada yang berkata saya maulah. Mungkin banyak yang berkata saya mau. Tapi bisakah kita untuk selamanya tinggal di dunia? Enggak bisa. Kenapa? Ada batasnya. Ada orang yang dibatasi, kamu tinggal di dunia ini hanya 2 jam.
Lahir 2 jam meninggal, ada yang begitu. Ada yang seminggu, ada yang sekian bulan, ada yang sekian tahun, ada yang sekian belas tahun, ada yang sekian puluh tahun. Nggak ada yang tahu berapa lama kita akan tinggal di dalam dunia ini. Dengan kata lain, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, setelah kita meninggal, apakah tidak ada kehidupan lagi setelah itu? Ada. Waktu kita setelah meninggal, kita tinggal bersama dengan Yesus di surga, di sanalah kita bisa mengerti, oh inilah yang dimaksud dengan keselamatan itu tadi. Inilah yang dimaksud Yesus itu juru selamat. Bukan berarti Yesus itu juru selamat terus kita bisa meminta apa saja dari Tuhan dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita menurut keinginan kita, tidak. Karena juru selamat, Tuhan aku butuh rumah 5 tingkat. Oh, jadi enggak begitu. Bukan itu artinya Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan, oh aku butuh mobil yang paling bagus Tuhan. Das, tiba-tiba di rumah kita sudah ada mobil. Enggak begitu yang dimaksud dengan selamat. Juru selamat itu artinya yang membuat kita selamat. Tapi tidak juga secara otomatis. Walaupun Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu, yaitu kepada Yesus Kristus, tidak akan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Betul, percaya itu melalui proses. Tidak bisa tanpa melalui proses. Kita diproses untuk tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam perjalanan kita ini kita akan mengalami godaan. Kita akan mengalami cobaan. Kita akan mengalami ujian. Siapa yang mencoba kita? Iblis. Kenapa? Karena dia mau kita gak selamat. Dia mau kita itu jadi temennya. Loh, temennya gimana sih? Iya, iblis sudah pasti masuk neraka. Nah, iblis tidak mau masuk neraka sendiri. Ya, dia mau supaya kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ada jaminannya masuk ke surga, ditarik jadi temannya. Kalau orang dunia gak ada masalah. Kenapa? Iblis sudah pikir, wah ini kan sudah bagian saya. Ini bagian saya. Orang yang gak percaya Yesus, iblis gak masalah. Itu sudah bagiannya dia. Akan bersama-sama dengan dia. Tapi orang yang beriman kepada Yesus, itulah yang mengalami proses di dalam hidup ini. Iman kita yang sedang diproses, didewasakan di dalam dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebab itu firman Tuhan berkata, jangan takut. Tapi mengapa walaupun ada firman Tuhan berkata jangan takut, tetap ada ketakutan di dalam diri kita? Karena apa yang menjadi sumber sesungguhnya? Yang menjadi sumber sesungguhnya adalah, yang pertama adalah pikiran sendiri. Saudara yang sedang Tuhan, pikiran ini kadang-kadang mengganggu iman kita kepada Tuhan. Kadang-kadang saya berkata begitu ya. Kenapa? Iman kita tidak mau ditaklukkan, pikiran kita tidak mau ditaklukkan kepada firman. Bahkan kadang-kadang pikiran kita mempertentangkan firman Tuhan. Sehingga akibatnya apa? Kita nggak percaya kepada firman Tuhan. Ini berbahaya. Akibatnya apa? Kalau sampai seperti itu, semua masalah yang kita hadapi, kita coba pecahkan dengan kepala kita. Saudara, itu akan menjadi beban di dalam hidup kita. Mungkin ada yang bisa kita pecahkan, tapi mungkin banyak juga yang tidak bisa kita pecahkan. Nah, pada waktu kita menghadapi masalah yang banyak tidak bisa kita pecahkan, akan menimbulkan rasa takut. Iya ya. Oh, akibatnya jadi begini nih. Oh iya ya, akibatnya jadi seperti ini nih. Oh iya ya, seperti itu. Saudara yang sedang Tuhan, sebab itulah Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Kira-kira seperti itu ya. Sebab aku yang mempedulikan kamu, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Nah, kalau saya terjemahkan kekhawatiran itu sebagai ketakutan, serahkanlah ketakutanmu itu kepadaku karena aku yang mempedulikan kamu. Tuhan Yesus care
terhadap saudara. Dia peduli kepada saudara. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan kepeduliannya. Dia tidak datang untuk dilayani, kata firman. Tetapi karena kepeduliannya, dia datang untuk melayani saudara dan saya. Dahsyat enggak itu Tuhan kita? Dahsyat saudara. Sebab itu saudara yang dalam Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita lihat satu ayat lagi di dalam Yesaya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wih, ayat ini luar biasa saudara. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, Immanuel. Aku menyertai engkau, Allah beserta kita. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Siapa sih Allah kita? Yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus khawatir dan takut? Saudara yang dalam Tuhan, dia katakan bahkan dia menolong kita, dia memegang kita dengan tangan kanannya. Kenapa tangan kanan, kenapa bukan tangan kiri? Karena biasanya, kecuali orang kidal, dan orang kidal itu khusus, kalau pada umumnya tangan kanan itu lebih kuat dari tangan kiri. Sebab itu ini istilah, tangan kanan itu menunjukkan bahwa tangan Tuhan yang kuat itu. Kalau dia memegang kita tidak akan pernah terlepas. Kalau dia melindungi kita, kita akan terjaga dengan baik di dalam dia. Tidak ada yang pernah dia gagal melakukannya. Kenapa? Dia Allah yang kuat. Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Dan kita perlu menaruh pikiran Kristus di dalam diri kita. Saudara, Yesus manusia bukan manusia. Waktu di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Dan dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Ini bahasa kiasan. Cawan itu artinya penderitaan. Kalau boleh, kalau itu memang kehendak Tuhan. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak mula yang jadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa dia berdoa seperti itu? Ada ketakutan yang datang di dalam dirinya. Tetapi apakah dia terus berpikir, ya aduh nanti aku. Enggak saudara, dia gak berpikir seperti itu. Waktu dia takut, dia datangi Bapaknya, dia berdoa. Saudara yang dalam Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita perlu menaruh pikiran, perasaan yang sama seperti Yesus. Waktu Yesus merasa seperti itu, dia tidak berkata kepada murid-muridnya, ayo sinilah, Lidi, aku mau curhat ini. Enggak, dia tidak berkata seperti itu. Dia tidak menunjukkan tingkah laku yang aneh-aneh, tidak. Dia pergi seorang diri menghadap kepada Tuhannya. Oh, kemudian dia katakan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu ya Bapa. Tuhan mau kita menaruh pikiran seperti itu. Ya, coba kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Ini nasihat Rasul Paulus kepada orang yang percaya kepada Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita belajar dari Yesus saudara. Waktu kita ditempeleng, maunya kita balas. Tapi kita belajar, kalau Yesus ditempeleng, dia balas enggak? Nah saudara baca di dalam Alkitab, enggak ada. Waktu dia ditempeleng, coba sebutkan siapa aku. Dia coba berkata, kenapa kamu memukul aku? Enggak dia mencoba membalas. Apalagi mengkutuk, enggak ada kata-kata kutuk. Saudara yang ke dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, lebih takut atau percaya pada manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita seperti itu. Ya. Cobalah
Firman Tuhan berkata, oleh karena bilur-bilurnya engkau akan sembuh. Tapi waktu kita sakit, apa yang kita lakukan? Datang kepada Tuhan, apa cari obat? Nah, kadang-kadang kita lebih takut kepada manusia. Manusia mengatakan, wah kalau udah kayak gitu, lu mesti minum obat lu. Kalau enggak mati lu. Saudara, saya bukan anti obat. Karena saya pun orang yang taat kepada apa yang dikatakan oleh dokter. Tetapi pada waktu saya mengalami kesulitan, susah bernapas, anak-anak tidak ada di rumah, istri nggak bisa menolong, pemikiran sudah mau pulang ke surga. Pada waktu itu saya hanya ingat Tuhan. Oh, saya panggil namanya Tuhan, beri aku kesempatan, beri aku kesempatan Tuhan. Dan tiba-tiba saya bisa bernapas lagi. Kenapa? Tadinya udah susah bernapas. Saudara tahu kalau orang serangan jantung itu seperti itu. Itu yang terjadi pada diri saya. Saudara yang dalam Tuhan, jadi kadang-kadang kita diproses seperti itu. Saudara, jangan lebih takut kepada atau percaya kepada manusia, tapi percayalah kepada Tuhan. Seringkali kalau kita dengar dokter ngomong gini, oh ini bahaya Pak. Pak, penyakit Bapak ini, saya ada diabetes saudara. Dan dokter berkata tidak akan pernah sembuh Pak. Dokternya orang Kristen, tapi ngomongnya gitu. Dan dia berbicara, dia gak bilang tidak akan pernah sembuh saja. Sampai Tuhan Yesus datang Pak. Bilang seperti itu. Tapi saya percaya kepada firman-Nya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia bisa melakukan segala perkara. Saya percaya. Dokter bilang minum obatnya, oke saya minum. Karena memang dokter diberi hikmat kepada Tuhan untuk melakukan seperti itu. Bukan saya anti dokter, anti obat, tidak. Tapi saya percaya yang dokter katakan saya tidak akan sembuh, yang dokter katakan saya akan lebih terpuruk. Itu ternyata kebalikannya yang terjadi. Saya dari kondisi diabetes, sekarang pre-diabetes. Dengan arti kata darah itu bisa dikendalikan saudara. Tadinya naik tinggi, sekarang bisa dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Apa karena obat? Tidak. Saya bicara sama istri saya nggak minum obat lagi loh sebetulnya. Nggak minum obat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk diabetes saya nggak minum obat. Dan ternyata dia ajaib saudara. Itu nggak membuat terus darah saya. Kalau saya ceroboh, kalau saya terus makan makanan yang wah gini, ya naik lagi. Kalau gitu yang salah siapa? Sendiri. Udah tahu, ya, nggak boleh dimakan. Yang makanan model begini, yang manis-manis seperti ini dimakan. Salah sendiri. Saudara, kadang-kadang kita begitu. Kita berpikir, oh nggak apa-apa lah, ada Tuhan ini. Nggak begitu. Iman harus disertai dengan hikmat. Ya, percayalah Tuhan bisa kok melakukan segala perkara. Jangan lebih percaya kepada manusia. Percayalah kepada firman Tuhan. Ya, itu yang kedua. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, saudara kenal Nabi Samuel ya. Dia akan pernah menegur Saul. Saul diperintahkan untuk membunuh raja orang kafir pada waktu itu, Raja Agag. Tapi Daud tidak membunuh. Ya, saudara bisa baca di dalam 1 Samuel 15. Ya, itu ceritanya lengkap di situ. Atau kita baca ayatnya saja yang berkaitan ya. Yaitu di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-24. Itu berkata begini. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi, tidak kutaati, kulanggar, kira-kira begitu. Titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Dia takut sama rakyatnya. Ada raja takut sama rakyatnya. Aneh enggak?
Mestinya kan rakyat yang takut sama raja ya. Ini kebalikannya. Raja takut sama rakyatnya. Mau menyenangkan hati rakyatnya. Yang terjadi apa? Salah di hadapan Tuhan. Nah, kita jangan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih mengandalkan manusia. Saudara yang dalam Tuhan, kita seringkali membaca di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tahu itu. Tapi 17 ayat 5 kita seringkali melupakan. Seringkali melupakan. Saudara, apa yang dikatakan Yeremia 17 ayat 5? Yeremia 17 ayat 5 itu mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk loh ini ya, bukan sekedar susah, terkutuk kata Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan hati kita jauh dari Tuhan. Karena akibatnya kita menjadi orang yang terkutuk. Saudara yang dalam Tuhan, orang yang terkutuk adalah orang yang dosanya tidak diampuni. Orang yang terkutuk adalah orang yang tidak bisa merasakan sukacita Allah. Orang yang terkutuk adalah orang yang tidak bisa merasakan kebahagiaan, damai, sejahtera dari Allah. Orang yang selalu merasa hidup di dalam kesulitan, itu orang yang terkutuk. Tapi Yesus datang membebaskan saudara dari kutuk dosa, sehingga kita bisa merasakan sukacita walaupun di luar sana ada pandemi. Nggak peduli. Tapi tetap harus berhikmat. Karena sebagaimana khotbah saya beberapa waktu yang lalu, yang namanya virus corona itu enggak pandang orang. Apakah dia pendeta, bukan pendeta, dia orang biasa, orang luar biasa, miskin, kaya, pinter, bodoh, kecil, besar. Enggak, dia enggak pilih-pilih. Siapa yang enggak waspada, ya bisa kena. Kira-kira begitu ya. Saya cukup bersedih ketika kemarin terima WA. Saya tidak sebut namanya. Tapi ada salah seorang hamba Tuhan yang pernah berkhotbah juga di tempat ini, yang terkena COVID. Saudara yang dalam Tuhan, kita perlu hati-hati. Kalau sudah hati-hati, sudah jaga-jaga, sudah mengikuti pesan pemerintah, toh masih kena Tuhan izinkan, ya enggak apa-apa. Tetap aja bersuka cita, tetap aja bersyukur. Kalau mati gimana? Lah ya enggak apa-apa. Mati masuk surga kok. Jangan dipikirin. Kalau dipikirin masalah, kalau kita mati itu masuk neraka. Weh, itu masalah. Kalau kita mati masuk surga, enggak usah dipikirin. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Kendalikan kesedihan itu sebagai emosi dasar tadi. Saudara, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ingat masa lalu. Begitu mengalami masalah, coba dulu aku enggak ikut Tuhan Yesus. Waduh, kalau aku terus enggak ikut Tuhan, mungkin aku sekarang sudah jadi direktur. Mungkin aku sekarang sudah jadi kepala. Mungkin aku sekarang sudah jadi orang yang dipercaya di lingkunganku. Ya, paling enggak jadi RT lah. Sekarang, aduh, kenapa? Ingat masa lalu. Saudara, kalau kita ingat masa lalu, kita bisa mengalami seperti istri Lot. Saudara tahu istri Lot ya ceritanya? Begitu Tuhan minta satu keluarga itu keluar dari Sodom dan Gomora dengan pesan. Jangan lihat ke belakang. Kalau kamu lihat ke belakang, kamu akan mati. Masalahnya istri Lot lihat ke belakang, kenapa? Ya mungkin dia ingat
Waduh, itu yang namanya kambing saya yang paling gemuk itu gimana nanti ya? Aduh, yang namanya gelang tadi ketinggalan. Aduh, kalungku masih ketinggalan. Aduh, kebakar di sana. Aduh. Untuk penghabisan kali nggak apa-apalah dilihat. Walaupun ada firman Tuhan seperti itu. Dilihat. Jadi tiang garam. Saudara, jangan pernah ingat masa lalu. Tinggalkan masa lalu. Lihat masa depan. Ada Yesus memberi kesuksesan di depan sana. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian firman Tuhan juga berkata, kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena ada pertolongan di dalam Dia. Yesus Kristus adalah penolong kita. Ya, coba kalau kita lihat di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Mazmur 54 ayat yang ke-6 berkata demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Sesungguhnya, nggak main-main loh. Nggak bohong loh. Itu kata arti sesungguhnya. Pasti loh, Tuhan itu adalah penolongku. Kata pemazmur. Kenapa dia berkata begitu? Dia mengalaminya. Dia mengalaminya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan adalah penolongku, penolongmu, penolong kita semua. Tuhanlah yang menopang. Menopang itu artinya apa? Waktu kita mau jatuh, Tuhan pegang tangan kita. Nggak jadi jatuh. Waktu kita mau terpeleset, Tuhan jaga kita. Itu menopang, nggak jatuh. Waktu kita mau mengalami sesuatu, Tuhan lindungi kita. Nggak jadi. Saudara yang dalam Tuhan, Dia menopang kita. Jadi itu yang membuat kita tidak perlu takut hidup dalam dunia ini. Karena yang kedua, ada penjagaan atau pemeliharaan Allah. Coba kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 1 dan iya, kalau dari ayat 1-nya terlalu panjang, 1B-nya, dari 1B-nya. Ya, Yesaya 43 ayat 1 bagian B dan 2. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Saudara ditebus oleh siapa? Yesus yang kita rayakan hari kelahirannya saat ini. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Artinya apa sih? Artinya Tuhan gak salah panggil. Nama saya Kamto. Tuhan bilang mari ikutlah aku. Kamto ikutlah aku. Nama saya Kamto, gak salah panggil. Kalau misalnya ya, Tuhan bilang William mari datang. Nah, saya namanya bukan William, saya yang datang. Ya itu salah panggil. Salah panggil. Tidak. Tuhan gak pernah salah panggil saudara. Karena Tuhan tepat memanggil saudara. Kenapa Dia memanggil saudara? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kalau Dia mengasihi artinya apa? Artinya Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Dia mau menolong saudara dan saya. Dia mau menyatakan kuasa dan mujizatnya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipanggil sesuai dengan nama kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau ini kepunyaanku. Oh, Tuhan berkata, you are mine. Engkau ini kepunyaanku. Bukan punya si A, bukan punya si B. Bukan juga dirimu sendiri yang memiliki engkau. Aku yang memiliki engkau. Dibela enggak kalau kita itu milik Tuhan? Dibela. Dibela. Kalau sekarang ada yang bawa mobil parkir di depan. Tiba-tiba ada yang nyongkel-nyongkel jendelanya. Dibiarin aja enggak? Enggak dibiarin pasti. Kenapa? Mobilnya itu miliknya kok. Dibela pasti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah Dia. Ayat yang kedua berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
Apa akibatnya kalau Tuhan menyertai kita atau melalui sungai? Engkau tidak akan dihanyutkan. No. Waktu kita hidup di dalam dunia yang gelap ini, kita tidak akan tersandung. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Dia adalah terang kita. Firman-Nya adalah suluh pada jalanku, kata Mazmur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Terbukti enggak? Di dalam cerita Alkitab kita mengenal Sadra, Mesa, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Hangus enggak mereka? Enggak. Oh itu kan dulu itu itu waktu dulu zaman perjanjian lama. Sekarang gimana? Beberapa waktu yang lalu hamba Tuhan di Bekasi, gerejanya diserbu oleh masyarakat. Yang memimpin itu seorang tokoh masyarakat. Anak istrinya waktu gereja itu sudah dikepung bisa lari. Menyelamatkan dari orang banyak. Tapi hamba Tuhan pendeta ini nggak bisa lari. Dia diikat. Bangku-bangku gereja dikumpulin. Dia ditaruh di tengah-tengah bangku gereja itu. Disiram dengan bensin. Dibakar. Mati enggak pendeta itu? Enggak mati saudara. Enggak mati. Kenapa? Firman ini terjadi buat orang yang beriman kepadanya. Firman ini terjadi buat orang yang percaya. Yang tidak ragu kepada pertolongan Tuhan. Saudara, enggak. Dia rasa panas enggak? Dia rasakan panas. Karena api itu hanya menyala di atas. Tapi enggak sampai ke bawah. Dia ada di bawah. Kalau dia mati enggak ada ceritanya. Kita enggak tahu ceritanya gimana. Tapi akhirnya dia diundang berkhotbah. Dan saya dengar dia pernah diundang salah satu gereja di Tangerang ini. Dan dia bercerita. Saudara yang dalam Tuhan, firman Tuhan ini iya dan amin. Jangan ragukan dia. Jangan bimbang. Yang ketiga, Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Oh, sesuatu janji yang bukan janji manusia. Tetapi ini adalah janji dari Allah sendiri. Dia menyertai saudara sampai akhir zaman. Akhir zaman itu artinya apa? Sampai zamannya itu berakhir. Artinya apa? Sampai kiamat. Terus kalau sudah kiamat gimana? Ya kita nggak tinggal lagi di dunia ini. Kita tinggal di surga nanti. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi selama kita masih tinggal di dalam dunia ini. Dia menyertai saudara dan saya. Kita nggak perlu khawatir. Ya, dia menyertai kita, firman-Nya berlaku buat saudara dan saya. Sebab itu terus percaya kepadanya apapun yang terjadi. Jangan takut, yakinlah dia selalu menyertai kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia peduli kepada hidup kita. Percayalah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat hari Natal. Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan membacakan pengakuan iman. Ini seharusnya sebelum firman ya. Karena standarnya di GBI adalah seperti itu. Jadi tadi saya terlalu semangat jadi lupa kalau harus membaca, bukan membaca, mengucapkan. Karena iman itu tidak dibaca. Iman itu diucapkan. Iman itu kan ada dalam hati ya. Ngaku kita, pengakuan itu dikatakan, kira-kira gitu ya. Jadi kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Bukan pengakuan iman rasuli. Ada bedanya, ada bedanya. Pengakuan iman rasuli itu adalah pengakuan iman yang memang dibuat
dulu. Semua gereja Protestan itu pegang pengakuan iman rasuli. Tetapi kita gereja Pentakosta, jadi kita punya pengakuan iman. Kenapa? Karena di dalam pengakuan iman rasuli itu tidak ada tekanannya kepada Roh Kudus. Tidak ada tekanannya kepada bilur Yesus yang menyembuhkan. Nah, karena kita dari Pentakosta, ada itu di dalam pengakuan iman kita, ya. Jadi saudara jangan pikir dosa enggak kalau kita baca atau mengakui pengakuan iman rasuli. Enggak dosa. Karena itu basicnya kita adalah Protestan dalam garis besar. Tapi dalam garis kecilnya alirannya Pentakosta. Gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya, Anda gerejanya apa? Protestan atau Katolik? Protestan. Tapi alirannya Pentakosta. Kira-kira begitu. Oke. Ya, jadi saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Judulnya nggak perlu diucapkan ya. Itu biasanya langsung orang biasanya kalau membaca iya judulnya harus dibaca. Kayak itu kalau membaca. Tapi kalau mengucapkan pengakuan iman enggak lah. Enggak ya, kita bukan membaca Pancasila tapi kita mengucapkan pengakuan iman. Bersama-sama ya. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Kebenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian adalah buah baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang telah dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu karena awal baptisan Roh Kudus adalah berkata Roh sebagaimana telah dilakukan setiap kali untuk dengan Tuhan semua ilahi terjadi dalam korban penebuskan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin.
Amin. Sampai di sana pengakuan iman GBI yang sudah kita ucapkan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Biarlah itu tertanam di dalam hati kita. Bapa, terima kasih buat firman yang Engkau berikan kepada kami. Yang mengajar kepada kami supaya kami tidak perlu takut hidup di dalam dunia ini. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidupku, Allah yang menyertai hidup kami semua Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang heran. Sebab itu Tuhan, mari Engkau terus menolong kepada kami, supaya kami tetap percaya kepadamu apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Situasi dunia ini tidak akan mempengaruhi kami. Apapun yang terjadi di sekeliling kami tidak akan membuat kami lemah untuk tetap percaya kepadamu. Karena Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau terus berkarya di dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Dengan kasih Tuhan saya undang kembali untuk bangkit berdiri, menyalakan lilin yang sudah diberikan. Nanti boleh yang dekat dengan lampu dimatikan lampunya. Walaupun siang tidak akan mengurangi hikmat kita untuk mengingat kembali kelahiran Tuhan kita Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu dan terasa mawi megah, puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Terima kasih. Boleh dimatikan kembali dan Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Sebentar kita akan melihat cuplikan atau
tayangan dari anak-anak youth di tempat ini tentang edisi Natal. Untuk selanjutnya saya persilahkan. Natal 2020. Natal 2020 ini Sebenarnya sayang banget sih. Nggak bisa ngerayain acara Natal bareng. Banyak hal yang nggak bisa dilakuin bareng-bareng. yang paling ngangenin itu kalau lagi persiapan Natal, Kita biasanya prepare dan sibuk jauh-jauh hari dan sekarang kita nggak bisa lakuin sama-sama. Kan mau kasih kado buat Tuhan harus all out. Ya tahun ini tough lah buat kita semua. dimulai dari banjir di awal tahun, ada corona, terus kita harus ibadah online. Ada demo, ada longsor. Nah, tapi kita tetap merasa Tuhan tuh ada buat kita. Setiap proses di hidup kita ada Tuhan. Dari awalnya kita bingung harus gimana, Sampai kita tidak sadar, pada akhirnya kita bisa melewati ini semua. Walaupun tahun ini kita susah ngumpul, batasi waktu dan kondisi. Tapi kita tetap mau kasih kado kecil buat Tuhan. sebagai ucapan syukur kita karena kita Kita udah sama-sama mencapai akhir tahun 2020 ini. Sebagai ucapan syukur kita juga karena Tuhan udah menyertai kita di setiap langkah kita. Mari kita senantiasa bersyukur buat setiap kebaikannya dan kesetiaannya. Bersyukur buat kebaikanmu. Kau hadir di setiap persoalanku. Walau ku belum melihat jawaban, namun kulihat kasih-Mu.
selalu ada untukku. Dia tak tinggal diam, bahkan selalu menopangku. Tuhanku selalu ada untukku. Sebab itu ku tak takut, ku mau ikut rencanamu. Sebab itu ku tak takut, ku mau ikut rencanamu. Sebab itu ku tak takut, ku mau ikut rencanamu. Kemuliaan buat Tuhan kita dong. Wah, kurang meriah ini. Mereka persiapannya udah luar biasa. Tadi pujiannya berkata, firman Tuhan bilang jangan takut. Pujiannya juga berkata tadi ikut tidak takut. Kita akan ikut terus rencananya Tuhan. Mungkin tahun-tahun ini berbeda, tapi kita tahu Tuhan kita tuh tidak pernah berbeda. Tuhan gak pernah tinggalin kita dalam keadaan apapun. Sedih boleh, tapi jangan seperti orang yang tidak percaya. Kita harus tetap percaya Tuhan pegang kendali. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, barangkali ada yang kurang jelas tadi mendengar persembahan dari youth atau pemuda di tempat ini. Nanti ini akan direkam dan rekamannya bisa dilihat ya, mungkin lebih bagus kalau kita melihat dalam rekaman yang setelah jadi ini ya. Yang perlu saudara ketahui, dan saya sangat menghargai hal ini karena saya dengar lagu ini adalah ciptaan dari youth di tempat ini, termasuk aransemen musiknya. Jadi bukan nyontoh dari luar, tapi menciptakan. Wah, ini bibit-bibit talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan namanya di masa depan. Dahsyat saudara. Kalau ini terus dikembangkan, lihat nanti apa yang terjadi. Anak-anak Tuhan di tempat ini akan lebih diberkati, dan kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, saya sungguh mengapresiasi hal ini. Apalagi saya tidak pernah berbicara sama youth, siapkan lagu seperti ini, karena khotbah saya adalah seperti ini. Tapi saudara lihat tadi lagunya nyambung. Bersyukur karena Allah itu adalah Allah Immanuel yang menyertai kita, yang membuat kita tidak takut. Puji Tuhan. Kita mengakhiri ibadah, kita sama-sama berdiri. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib
Terpuji kebesaran-Mu Bapa. Allah kami yang besar, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Hari ini, ketika kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami. Engkau memberi kami sukacita, damai sejahtera Natal menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan, kami percaya Engkau juga memakai kami menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang meninggalkan tempat ini, sertai kami di dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau sangat peduli kepada kami. Sebab itu Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kita akan terima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu datang dari atas, dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sedang jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa